Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh Masjid Al-Bahr, yang mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali senantiasa dalam petunjuk dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, pagi hari ini kita dipertemukan, insyaallah dipertemukan di waktu yang penuh dengan berkah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa khusus keberkahan terkait dengan waktu pagi. Topik kita hari ini adalah ahamiyatu dirasatis siratin nabawiyyati lidda'wati ilallah. Ini tema kita hari ini. Urgensi tentang ahamiyah, pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Secara agak khusus, nanti sirah nabawiyah lebih kaitannya dengan aktivitas kita semuanya dalam mengemban tugas dakwah ilallah. Karena banyak juga mahasiswa fakultas dakwah ini. Jadi kajian sirah itu bisa dirasatus siratin nabawiyyati littarbiyah al-islamiyah. Studi sirah nabawiyah untuk pendidikan Islam. Bisa juga dirasatus siratin nabawiyyati liqtisadiyyatil islamiyati. Studi sirah nabawiyah untuk ekonomi Islam. Bisa juga dirasatus siratin nabawiyyati lissiyasati al-islamiyati. Studi sirah nabawiyah untuk politik Islam. Nah, kajian kita di Ahad kelima ini nanti insyaallah lebih ditekankan pada studi sirah untuk dakwah Islam. Itulah kira-kira. Karena itulah jamaah rahimakumullah, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bismillah kita awali kajian ini insyaallah. Khos sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 poin. Sekurang-kurangnya nih ada 4 poin kalau berbicara tentang urgensi studi sirah. Sekurang-kurangnya ada 4. 4 itu adalah yang pertama, yang pertama adalah ma'rifatu syakhsiyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Untuk mengetahui
untuk mengetahui kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, mengetahui tentang pribadi Nabi itu penting, karena nanti ketika kita berbicara tentang awamilun najah fi da'wati ilallah, tentang faktor-faktor kesuksesan atau keberhasilan dalam dakwah ini, kalau kita kaji dalam sirah maupun dalam nas Al-Quran maupun sunnah, nanti kita akan berkesimpulan 3. Jadi awamilun najah fi da'wati ilallah itu 3. Faktor kesuksesan dakwah Islam itu 3. Dengan kata lain, siapapun di antara kita yang merindukan dakwah kita ini sukses, dakwah ini kita berhasil, ya 3. Yang pertama adalah kamaliyatul Islam wa syumuliyatuhu. Faktor kesuksesan dakwah Islam itu adalah kesempurnaan Islam dan komprehensivitasnya. Dai itu mesti yakin bahwa Islam itu sempurna, Islam itu komprehensif. Umat harus diyakinkan bahwa Islam itu sempurna, Islam itu komprehensif. Itu mesti yakin tuh. Keyakinan itu harus terwujud dalam bentuk kehidupan nyata, bahwa dalam kaitan dengan Islam, kita ini betul-betul berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah, sebagaimana yang dipahami, diamalkan, diperjuangkan oleh generasi terbaik umat ini, Rasul dan para sahabat itu. Wah, ini nanti implikasinya banyak nih, turunannya banyak gitu. Nah, yang kedua, faktor kesuksesan dakwah itu adalah syakhsiyatul Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam wa qudwatuhu. Kepribadian Nabi dan keteladanannya. Nah, kepribadian Nabi dan keteladanannya itu menjadi faktor kesuksesan dakwah Islam. Karena Islam itu kemudian dihadirkan dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu satu antara kata dan perbuatan. Ini yang menjadi kesuksesan dakwah Nabi itu. Karena Nabi itu tidak lagi bicara teoritis saja, tapi juga bicara teori, ya bicara praktek. Bukan hanya bicara tentang ajaran, tapi juga berbicara bagaimana mengamalkan ajaran itu. Bukan hanya bicara tentang keindahan Islam, tapi juga hidupnya Nabi itu menunjukkan bahwa Islam itu indah. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu
mengetahui tentang kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sesuatu yang penting bagi siapapun yang merindukan untuk meraih keberhasilan dalam dakwah Islam ini. Bahasa gampangnya begini, seperti mimpi di siang hari bolong. Dia merindukan dan berbicara tentang dakwah yang sukses, dakwah yang berhasil, sementara dia tidak kenal siapa dai ideal itu, siapa atau mana dakwah yang ideal itu. Kita orang beriman kalau ditanya siapa dai ideal, kita akan dengan sangat mudah dan meyakinkan menjawab dai ideal itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya mana profil dakwah yang ideal itu, kita juga sangat mudah untuk menjawab bahwa dakwah yang ideal itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Enak kita jawabnya. Dengan kata lain, kalau ingin menjadi dai ideal, kalau memang mau merindukan dakwah ideal, dakwah yang sukses, tidak ada kata lain kecuali harus berkiblat, mengacu kepada dai ideal dan kepada dakwah yang ideal. Itulah generasi Rasul dan para sahabat. Nah, bagaimana mau mengacu kalau kemudian kitanya tidak mengenal? Maka belajar sirah di antara yang pentingnya adalah untuk mengetahui syakhsiyatul Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan sahabat-sahabat beliau. Ini poin satu. Jamaah rahimakumullah, kita ini bersyukur, alhamdulillah, bersyukur sekurang-kurangnya nih, kalau menurut informasi para senior kita ini, misalkan Allah yarham Ustadz Muzayyin Muhammad Thayyib Abdul Wahab rahimahullah, dosen saya, pengajar di LPDI sebelum STID untuk mata kuliah Sirah Nabawiyah. Beliau itu asal kampungnya sama dengan Pak Haji Sutono ini, sekampung. Beliau sudah wafat. Ketika diwawancarai oleh majalah, beliau menyebut bahwa studi Sirah Nabawiyah dilakukan secara tersendiri, gitu ya, menjadi topik sendiri, menjadi materi kajian tersendiri. Itu belum lama di Indonesia, sekitar awal tahun 80-an. Sebelumnya materi sirah itu lebih menjadi suplemen, jadi penunjang. Orang berbicara tentang politik, berkisah tentang Rasul dan sahabat. Orang berbicara tentang ekonomi, berkisah Rasul dan para sahabat. Orang berbicara tentang dakwah, berkisah tentang gerakan dakwah Rasul dan para sahabat. Tapi dia menjadi suplemen saja. Dia tidak menjadi
studi tersendiri. Kalau menurut beliau awal tahun 80-an itu baru ada studi tersendiri tentang sirah nabawiyah. Dan alhamdulillah perkembangan kesini lebih maju lagi. Di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tepatnya di lembaga pendidikannya, mata kuliah sirah nabawiyah itu dulu di LPDI itu kan tahun 86-87 ya. Sekitar 86, 87, 87, 88. Karena saya itu angkatan keempat tahun 90-91, angkatan keempat. Itu dulu sirah nabawiyah itu menjadi mata kuliah tersendiri, dan porsinya memang cukup dominan sampai 4 semester, 2 SKS, 4 semester itu ada mata kuliah sirah nabawiyah. Itu pun nggak selesai juga, hanya sampai Ghazwatul Badar, kemudian lompat ke Fathu Makkah. Nah, kemudian ini dilanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Ada mata kuliah tentang sirah nabawiyah. Dulu 2 semester kalau nggak salah, sekarang 1 semester. 1 semester 2 SKS menjadi mata kuliah muatan lokal di STID. Maka oleh karena itu saya sarankan adik-adik mahasiswa jangan mencukupkan belajar sirah hanya di STID, karena STID itu hanya 1 semester di jadwal sekarang. Insya Allah mudah-mudahan 1 semester itu pembuka awal. Untuk selanjutnya silakan didalami. Jangankan 1 semester, 4 semester aja nggak selesai itu dibahas. Jangankan hanya 1 semester. Jadi 1 semester itu kira-kira ya pengantar lah, gitu. Pengantar untuk sirah nabawiyah. Nanti dilanjutkan. Mudah-mudahan karena padatnya mata kuliah di STID maka harus dipres begitu rupa. Tapi yang penting kita memahami bahwa salah satu dari faktor kesuksesan dakwah Nabi itu adalah ya kepribadian Nabi itu dan keteladanannya itu. Oleh karena itu kalau kita mau mengikuti dakwah Rasul agar supaya kita juga mendapatkan kesuksesan, ya mau tidak mau kita harus mempelajari tentang syakhsiyatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qudwatuhu. Gitu. Oke, itu 1 poin. Insyaallah. Bapak-bapak, saya rekomendasi saya begini. Ini juga STID 1 semester. Ini 1 tahun cuman 3 kali pertemuan ya. Kapan ujiannya nih? Kalau 1 semester itu kan ketemunya 16 kali pertemuan tuh. 16 kali pertemuan. Itu 6 bulan. Ini setahun ketemunya 3 kali. Gitu. Kalau 2 tahun berarti 6 kali. 3 tahun berarti 9 kali. 4 tahun berarti 12 kali, 5 tahun. Jadi di STID 1 semester dikaji di sini selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jangankan kalau 3 bulan, 1 tahun 12 bulan dibagi 3 berarti kan intervalnya ketemu di 4 bulan sekali. Jangankan mengingat 4 bulan sekali gitu ya.
Jangan-jangan Ahad pagi pekan yang lalu juga udah lupa nih. Jangan-jangan udah lupa nih. Oleh karena itu begini, saya menyarankan nih, saya nganjurkan, insya Allah semuanya udah punya nih. Sebaiknya perpustakaan kita di rumah itu tambah satu deh, ditambah satu perpustakaannya. Apa? Buku tentang Sirah Nabawiyah. Rekomendasi saya nih, dengan sejumlah alasan tentunya, saya merekomendasikan buku Sirah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam terjemahan, dengan beragam judul. Itu. Ini kelihatannya buku sirah yang paling laris kelihatannya. Ya, nanti terjemahannya macam-macam tuh. Sebaiknya ada satu deh. Saya nggak ada pesan sponsor dari penerbit ini ya, bukan ditugaskan untuk jadi endorse ini, bukan. Tapi misalkan ya, saya rekomendasikan buku Sirah Rahiqul Maktum yang diterjemahkan oleh Darul Haq, misalkan salah satunya, itu boleh ditemukan. Kenapa? Satu, alasannya ini buku hanya satu jilid saja. Satu jilid, insya Allah sudah bicara dari sejak Rasul lahir, bahkan sebelum lahir sampai Rasul wafat, gitu. Lengkap deh, satu jilid. Orang kita itu kalau melihat bukunya sudah berjilid-jilid tuh, udah takut dulu, udah penat gimana bacanya nih. Sementara buku sirah yang lain banyak yang berjilid-jilid, ada Sirah Nabawiyah, Kitabul Quran wa Sunnah, kitab aslinya saja 2 jilid. Penulis Indonesia Bapak G. Haji Munawar Khalil rahimahullah menulis dulu 8 jilid, sekarang diperingkas jadi 3 jilid, bukan diperingkas ya. Jilidnya itu ditebalik itu jadi 3 jilid. 3 jilid itu karya anak bangsa, karya tokoh kita di Indonesia. Nanti sebutannya Sirah Nabawiyah Munawar Khalil gitu. Itu ada dulu 8 jilid tuh. Sekarang dicetak menjadi 3 jilid, tebal-tebal. Yang kedua, ini buku ditulis berdasarkan kronologis peristiwa. Berdasarkan kronologis peristiwa. Jadi untuk yang kita memulai sebagai dasar itu insya Allah lebih enak, karena kita punya gambaran secara umum dulu, gitu. Walaupun tidak dalam, tapi ada gambaran secara umum. Yang ketiga alasannya adalah karena buku ini ditulis dalam konteks musabaqah, dalam kaitan dengan perlombaan penulisan tentang sirah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami dengan sejumlah tim juri. Tim jurinya itu dihadirkan para pakar. Nah, ketika diumumkan, yang mendapatkan juara nomor 1-nya adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Rahiqul Maktum itu juara 1. Itu penulisan kitab sirah. Jadi kitab sirah Rahiqul Maktum ini diuji oleh tim juri penulisan kitab sirah.
Beliau ini adalah ulama asal India dan buku Rahiqul Maktum ini banyak dicetak dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu nggak jauh dari masjid, nanti ada toko-toko buku. Nah, itu kalau kita cari, nah di situ ada, nanti ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Melayu, ada bahasa-bahasa yang lain. Oke. Baik, Mas sekalian, ini baru poin 1 ya. Jadi poin 1 ini intinya adalah bahwa pentingnya kita belajar tentang sirah nabawiyah ini adalah untuk mengetahui tentang kepribadian Rasul SAW. Mengetahui tentang kepribadian Rasul itu modal untuk kemudian kita meraih kesuksesan dalam dakwah. Baik, yang kedua, syuruk jam berapa ya? 5:23. Oh, sebentar lagi dong. Nanti ditambah, itu terbitnya ya. Nah, tambah 15 menit. Oke. Baik, yang kedua, at-tazawwudu bil mabadi'i wal qiyami al-islamiyati ilman wa amalan. Belajar sirah itu adalah untuk menambah apa? Menambah tentang al-mabadi al-islamiyah, menambah tentang pengetahuan dasar-dasar Islam. Wal qiyami al-islamiyati, dan juga mengetahui tentang nilai-nilai Islam. Sampai di sini, Bapak sekalian, saya kira belajar akidah juga belajar tentang dasar-dasar dan nilai-nilai Islam. Belajar tentang syariah juga belajar tentang dasar-dasar dan nilai-nilai Islam. Mungkin bukan bedanya ya, mungkin secara spesifik untuk kajian sirah. Kajian sirah itu pendekatannya bukan saja ilman teoritis, tetapi juga amalan secara praktis. Jamaah rahimahullah, belajar tentang sirah, studi tentang sirah itu nggak bisa dipisahkan dengan studi tentang akidah, tentang syariat, tentang adab, ya. Nggak bisa, karena ya sumber terkait dengan akidah, syariah, adab, semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa dipisahin. Tapi tentu ada spesifikasinya. Gitu. Spesifikasinya di mana? Misalkan ini, jamaah mempelajari tentang akidah. Satu hal yang Bapak pelajari adalah tentang ma'iyatullah. Itu dalam kitab Tauhid ada pelajaran tentang Tauhidul Asma was Sifat. Dalam pembahasan tentang Tauhidul Asma was Sifat ada sub bahasan tentang ma'iyatullah. Nah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah, nanti disebutkan misalkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan di dalam kitab Tauhidnya pada jilid yang pertama disebutkan ma'iyatullah itu dibagi dua. Ada ma'iyatullahil 'ammah, ada ma'iyatullahil khassah.
Ada kebersamaan Allah dalam arti umum, ada kebersamaan Allah dalam arti yang khusus. Nah ini belajar akidah, sebutin gitu ya, pokok-pokok nilai-nilai, sebutin. Nah, kira-kira wilayah sirah di mana dalam hal ini? Sirah mungkin tidak merinci bahwa ma'iyatullah itu bagian dari pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat. Tidak terlalu dibahas lagi bahwa ma'iyatullah itu dibagi dua, ma'iyatullahil ammah, ma'iyatullahil khassa. Apalagi kemudian lebih detail lagi. Tapi sirah menghadirkan tentang contoh konkret bagaimana akidah, keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita, lebih khusus ma'iyatullahil khassah, itu terjadi dalam kehidupan Rasul dan para sahabat. Misalkan diangkatlah kisah berdua antara Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hendak melaksanakan hijrah ke Madinah, tetapi menggunakan strategi yang mestinya harus pergi ke arah utara, ini justru berangkat ke arah selatan. 4 kilo dari titik Mekah ke arah selatan di Gua Thur. Disitulah Rasulullah kemudian berdiam diri selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kajian sirah mungkin lebih menjelaskan itu tuh, gimana suasananya, gimana ini, sampai pada akhirnya ketika Abu Bakar diliputi oleh rasa getar dan takut, maka pada saat itu Rasulullah mengatakan la tahzan wa la takhaf ya Abu Bakr, jangan kau takut, jangan kau gentar wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu dicintai, sehingga prinsip tentang ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah dalam artian yang khusus, itu hadir di pelupuk mata contoh konkretnya. Nah ini bagian sirah seperti nampak begitu. Jadi kalau kita ini kemana ketemu gunung gitu ya, langsung terbayang di sini. Teringat, ada memori mengingatkan kita bagaimana Rasul dan Abu Bakar dulu berada di Gua Thur. Jelasin panjang, situasinya sangat mencekam, luar biasa. Wajar kalau Abu Bakar itu diliputi oleh rasa takut. Gimana enggak? Harga kepala Nabi itu dihargai dengan 100 onta. Itu kan 100 pemuda pilihan dari berbagai suku yang ngejar. Karena tergiur dengan sayembara orang nomor 1 Mekah, Abu Jahal, siapa yang bisa nangkep Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati, 100 onta. Kalau onta itu alat transportasi paling mahal pada saat itu, ya sekarang alat transportasi paling mahal apa Pak? Kira-kira apa? Mobil paling mahal apa mobil paling mahal dah? Apa kira-kira? Ferrari. Akhirnya Ferrari, Pak, tangkap Muhammad hidup atau mati, 100 Ferrari. Biasa itu semangatnya kayak apa tuh? Rasul sudah mengatur strategi, Pak. Mestinya Nabi itu kan berangkatnya ke arah utara. Kalau ke Madinah nih, karena posisinya Mekah kalau ke Madinah itu berarti bergerak ke arah utara. Maka orang Madinah
Kalau sholat menghadap ke Ka'bah itu berarti menghadap ke selatan. Maka dulu orang Jawa diluruskan, karena sholat itu katanya ngadepnya mana? Ngadepnya ngulon. Ngulon itu maksudnya ke barat, karena Ka'bahnya ada di barat. Sebenarnya bukan ngadep ngulon, ngadep ke Ka'bah. Maka orang Jawa yang kemudian karena penjajahan akhirnya dibawa ke kawasan Amerika, tepatnya di Suriname, di Suriname sana, sholatnya maunya tetap ngadepnya ngulon, padahal udah berubah posisi. Kembali ke sini. Jadi kajian sirah itu nanti lebih ke sana. Harapannya adalah peristiwa itu nampak. Jadi ngaji surah itu ya bukan sekedar bicara tentang siapa, di mana, berapa, kapan, gimana peristiwanya, tapi bagaimana menghadirkan peristiwa itu 14 abad yang lalu dalam konteks hari ini. Baik, makanya ilman wa amalan, secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian yang ketiga, belajar sirah itu adalah ma'rifatu asbabi nuzulil ayatil qur'aniyati wa tafsiri as-sahihi lil ayat. Belajar sirah itu adalah belajar memahami tentang asbabun nuzul dari sebagian ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan benar di dalam menafsirkan ayat itu. Gitu. Ini belajar sirah nih, dan tafsirnya itu secara benar. Begini, nanti berarti belajar sirah ada singgungannya dong dengan belajar tafsir. Iya. Bapak-bapak, mungkin di sini ada kajian tafsir. Misalkan kajian tafsir tentang surat Al-Lahab. Kajian tafsir tentang surat Al-Lahab. Nanti waktu membahas tentang sirah, ketemu juga tuh surat Al-Lahab. Ketemu juga tuh surat An-Nasr. Pertanyaannya, lalu di mana letak spesifikasi pembahasan tafsir sama sirahnya? Begini, pembahasan tafsir tentu akan dibahas lebih dalam, lebih detail, kajian kebahasaannya, bagaimana kaum ulama tafsir dalam menafsirkan ayat per ayat itu akan dijelaskan. Nah, itu semuanya penting. Nah, pertanyaannya adalah sirahnya di mana? Misalkan gini, sirah mungkin akan berbicara begini, itu surat Al-Lahab turun kapan ya? Pada saat peristiwa apa ya? Ketika surat Al-Lahab turun, yang mengecam sikap, pandangan dan sikap Abu Lahab, paman Nabi, dan juga istrinya dan juga anak-anaknya terhadap dakwah Nabi. Apa reaksi Abu Lahab dan keluarganya terhadap dakwah Rasul setelah turunnya surat Al-Lahab itu? Apa reaksi dia? Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan reaksi keras dari Abu Lahab dan keluarganya setelah turun surat Al-Lahab, apa kekuatan
yang menjadi pegangan Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi reaksi keras itu. Misalkan, kemudian yang keempat atau yang kelima, akhir dari sebuah tragedi ini, akhir dari sebuah kisah ini, akhirnya apa? Endingnya itu untuk orang beriman, happy ending itu untuk orang beriman atau untuk Abu Lahab? Kita lihat. Jadi peristiwanya itu seperti hadir gitu. Begitu pula surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu turun nanti setelah peristiwa Fathu Makkah. Sekurang-kurangnya dalam konteks surah Al-Lahab nanti ada sebuah pelajaran berharga. Bapak Ibu, anak-anak muda yang berniat untuk mengambil jalan dakwah, ente mesti siap-siap nih. Ketika antum menggelurakan dakwah, pasti loh di hadapan anda ini akan ada rintangan, akan ada ujian. Ente mesti siap tuh, mesti ente ceritain tuh sama calon istri kalau mau melamar. Jalan dakwah itu begini loh, mesti diceritain sama istrinya tuh, biar gak kaget. Dan yang menarik, kadang-kadang dan seringnya tantangan itu justru hadir datang dari keluarga dekat. Jadi kalau kemudian antum menyampaikan sesuatu, mengajak yang baik, ternyata yang berdiri tegak di hadapan antum itu adalah kakek, paman, ponakan, ya gak kaget. Rasul juga begitu. Tapi harus dikaji lebih dalam. Rasul disikapi seperti itu karena Rasulnya akhlaknya yang gak baik atau karena ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ini mesti hati-hati nih. Jangan setiap apa nanti Rasul juga dimusuhi. Iya, Rasul dimusuhi itu kan bukan karena Rasul itu akhlaknya buruk. Rasul dimusuhi itu karena ajaran yang disampaikan. Ente itu ditolak, ente dimusuhi itu karena ajarannya atau karena akhlak ente, gitu kira-kira. Karena ada juga jamaah yang misalkan mengatakan, saya sih kalau dengar ustadz itu nyampaikan rasanya adem nih, semangat nih kalau ustadz menyampaikan. Tapi kalau udah melihat kelakuannya, enak saya. Karena nggak satu antara kata dan perbuatan. Nah, mesti hati-hati, jangan main. Rasul juga dimusuhin, iya emang. Tapi Rasul dimusuhin karena apa? Baik, inilah kira-kira yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, nah ini penting untuk kita semuanya, terlebih khusus untuk mahasiswa Fakultas Dakwah nih. Belajar sirah itu artinya belajar fahmu manhajir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ilallah. Ya. Belajar sirah nabawiyah adalah belajar tentang memahami manhaj dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di muka saya sudah sebut bahwa bicara tentang dakwah yang ideal, dakwah yang paripurna, itu adalah ya dakwahnya Rasul dan para sahabat. Itu generasi khairul qurun gitu. Nah, kalau kita merindukan untuk menjadi dai yang ideal, dai
dai yang paripurna yang berkiblatnya kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan ini penting Pak, karena begini nih banyak yang belajar SKI ya, sejarah kebudayaan Islam di Aliyah, di SMA. Antum perhatikan antum coba cari nanti teksnya. Mudah-mudahan sih sudah berubah ya. Kalau bicara tentang zaman keemasan, itu selalu disebutkan zaman keemasan Islam itu abad 3, abad 4. Ini penyesatan nih. Ini sebenarnya lebih cara pandang Barat memaknai tentang zaman keemasan. Karena zaman keemasan itu faktornya atau disebut zaman keemasan itu indikatornya adalah ketika misalkan banyaknya buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu dalam tanda petik itu mendapatkan penghargaan yang tinggi, indikatornya adalah karya tulis itu dihargai dengan emas, ditimbang dengan emas. Misalkan itu abad 3, abad 4. Terus kemajuan secara fisik itu zaman keemasan. Dr. Akram dia Al-Umri dalam kitab sirahnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah membantah ini gitu. Teori ini bukan dari Islam. Zaman keemasan dalam Islam itu adalah di zaman khairul qurun. Udah jelas khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. As-sabiqun al-awwalun atau ayat 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa adalahu jannah. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita itu merindukan untuk mendapatkan satu keridhaan Allah, 2 janji surga yang Allah janjikan. 2 nih. Coba siapa orang yang nggak pengen 2 nih? 1 keridhaan Allah, 2 surga. Siapa yang nggak pengen? Ujung kita kan begini nih, pengennya nih ridho Allah menyertai kita, Allah siapkan untuk kita surga. Itu yang kita rindukan. Kalau 2 itu yang menjadi keinginan kita, ayat 100 dari surat At-Taubah udah jelas. Posisi kita mengikuti generasi as-sabiqun al-awwalun walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka bi ihsanin dengan cara yang baik. Karena sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, ini yang sudah disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Nih, generasi ini. Nah pertanyaannya, kita muhajirin bukan? Kita ansar bukan? Lah apa nggak ada peluang kita? Muhajirin bukan, ansar bukan. Apa nggak ada peluang kita untuk mendapat keridhaan Allah, mendapat surganya? Karena ayat 100 dari surat At-Taubah itu untuk minas sabiqin al-awwalin. Nah ternyata di ayat ini ada peluang besar bagi kita. Peluang besarnya di mana? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka bi ihsanin, dengan cara yang baik. Ya di sini peluang kita. Maka kiblat kita itu adalah kiblat terhadap generasi ideal ini. Jadi jangan gampang terkecoh. Nanti teori yang disampaikan oleh Dr. Dia Al-Umri mengatakan
Zaman keemasan itu adalah zaman di mana orang itu bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dia yang hakiki dengan sangat baik. Suasana untuk ibadah, suasana untuk beribadah hanya kepada Allah itu sangat kondusif. Itu nanti kriteria tentang zaman keemasan. Oke, maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, inilah kira-kira 4 hal kenapa kita belajar sirah nabawiyah. Apa urgensinya belajar tentang sirah nabawiyah? Sekali lagi saya ulang, yang pertama adalah ma'rifatu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini paling basic. Ini paling basic, mengetahui tentang kepribadian Rasulullah SAW. Yang kedua, at-tazawwudu bil mabadi'i wal qiyami al-islamiyati ilman wa amalan, menambah pengetahuan tentang dasar-dasar dan nilai-nilai Islam baik secara teoritis maupun praktis. Yang ketiga, ma'rifatu asbabi nuzulil ayatil qur'aniyati wa tafsiri as-sahihi lil ayat. Memahami tentang asbabun nuzul sebagian ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya secara benar. Yang keempat, fahmu manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ilallahi, memahami manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya ingin tutup bahwa belajar sirah itu bukan hanya belajar masa lalu, tapi belajar masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa kini dan untuk menatap kehidupan masa yang akan datang. Dimensinya ada 3. Dimensi masa lalu, untuk apa kita belajar masa lalu? Dalam rangka diambil pelajaran menghadapi masa kini dan untuk menatap masa yang akan datang. Inilah belajar sirah. Itulah makna ibrah. Akhirnya saya hanya ingin mengatakan satu kalimat. Jangan hanya mengetahui tentang sejarahnya. Saya ulang ini. Jangan hanya mengetahui tentang sirahnya, tetapi ambillah pelajaran dari sirah itu. Jangan hanya tahu tentang kisahnya, tapi ambil pelajaran dari kisah. Karena sejarah itu sesuatu yang berulang. Masa lalu ya masa lalu sudah. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana menjadikan masa lalu itu untuk jadi pelajaran menghadapi masa kini. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan kajian sirah nabawiyah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Kali ini ada tanya jawab, kayaknya bersiap ya. Ya baik. Saya kira hari ini cukup dulu. Udah kesiangan, kayaknya udah pada ditungguin sarapan di rumah masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya atas sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.